Semangat pagi sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengurus izin PIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi sobat yang ingin membuat website butuh hosting dan domain, sobat bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya. Kualitas jempolan, servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik adalah setiap hari Niaga Hoster punya diskon web hosting unlimited sebesar 75%. Jika sobat membeli web hosting dan domain lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, sobat akan mendapatkan potongan lagi sebesar 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika sobat membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. So, langsung saja sobat buru web hosting dan domain dari Niaga Hoster. Link dan kode kuponnya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe ada di bawah video ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Baik, ngomongin soal izin usaha, salah satu izin usaha yang harus sobat miliki jika memang sobat itu bergerak atau punya bisnis di bidang olahan pangan adalah yang namanya izin PIRT. Izin PIRT itu apa sih? PIRT itu kalau secara bahasanya disebut sebagai SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, izin ini adalah semacam izin edar yang dia itu dikeluarkan oleh kabupaten, tingkat bupati, atau wali kota, di mana domisili tempat usaha sobat itu berada. Tentu saja lewat Dinas Kesehatan. Jadi, izin ini dikeluarkan oleh bupati atau wali kota melalui Dinas Kesehatan. Nah, izin ini berfungsi sebagai jaminan mutu sebetulnya. Jaminan mutu bahwasanya produk olahan pangan yang sobat jual, yang sobat coba geluti itu adalah produk yang memang memenuhi standar kesehatan. Artinya, dia ini semacam jaminan mutu lah, jaminan kualitas bahwasanya memang produk yang sobat hasilkan itu memang produk yang standar, produk yang higienis, produk yang dia secara kesehatan layak seperti itu. Dan tentu saja ini sangat mempengaruhi untuk jadi kalau kita sebagai konsumen nih mau beli produk olahan pangan, pasti yang pertama yang harus dijaga adalah standarnya. Ini layak gak sih secara kesehatan? Ini layak gak sih secara higienitas? Maka salah satu standarnya yang harus dimiliki adalah PIRT itu. SPPIRT ini ada dua jenis sebetulnya sobat. Yang pertama itu SPPIRT untuk produk-produk yang dia ini usianya di bawah, jadi masa tahannya awetnya itu di bawah 7 hari, dan satu lagi SPPIRT untuk produk-produk yang di atas 7 hari. Jadi jika sobat punya produk itu awetnya maksimal 7 hari, itu sebetulnya itu tidak wajib banget untuk dapat yang namanya PIRT. Misalnya sobat punya catering yang sehari 2 hari itu sudah basi, sebetulnya untuk itu tidak wajib banget untuk dapat SPPIRT. Kalaupun sobat mengurus itu lebih baik. Kenapa? Karena sobat memastikan bahwasanya si konsumen akan mendapatkan produk yang memang layak. Atau misalnya sobat punya produk oleh-oleh kue yang tahannya 3 atau 4 hari, ya kalau untuk meningkatkan kepercayaan, sobat baiknya mengurus yang namanya SPPIRT itu. Untuk yang SPPIRT yang di bawah 7 hari ini, masa aktifnya atau masa berlakunya sepanjang 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun nanti sobat juga perlu memperpanjang. Namun untuk produk-produk yang dia itu awetnya lebih dari 7 hari, itu masa aktifnya bisa sampai 5 tahun baru diperpanjang. Nah, coba cek sobat itu punya produk yang dia masa kadaluarsanya kurang dari 7 hari ataupun lebih dari 7 hari. Nah, pertanyaannya apa saja sih syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar yang namanya SPPIRT ini? Ada beberapa syarat yang harus sobat penuhi. Yang pertama tentu saja fotokopi KTP atau tanda kartu penduduk ya. Kartu tanda penduduk. Yang kedua itu pas foto 3x4 itu sebanyak 3 lembar. Yang ketiga itu adalah izin usaha atau sekarang dinamakan sebagai NIB bagi usaha mikro kecil ya. NIB yang dikeluarkan oleh OSS berbasis RBA. Jadi jika sobat belum punya NIB-nya, silakan sobat urus dulu NIB-nya secara online
Bagaimana tutorialnya? Saya sudah membuat videonya ada di sini. Jadi, sobat urus dulu izin usahanya atau NIB-nya, nomor induk berusaha, baru nanti daftar yang namanya PRT. Berikutnya adalah denah lokasi dan bangunan. Terus juga nanti jika sudah ada prosesnya, sobat akan melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan atau sanitasinya. Jadi nanti dicek dulu ke tempat sobat bahwa layak atau tidak. Terus berikutnya lagi surat permohonan izin produksi makanan dan minuman kepada Dinas Kesehatan. Nanti di Dinas Kesehatan itu sudah ada belangkonya, sobat tinggal isi aja. Terus data produk, makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan dan minuman yang diproduksi. Jadi sobat juga melampirkan atau menyertakan sampel produknya. Terus berikutnya adalah label yang dipakai. Jadi sobat harus punya kemasan dulu, desain kemasan. Di sana menyertakan labelnya, ada labelisasi atau labeling dari produk sobat, itu dilampirkan juga. Terus juga menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Jadi nanti juga ini dalam proses, sobat pasti nanti akan mengujikan bahan yang sobat pakai di lab yang memang ditunjuk ya, bisa di puskesmas juga sebetulnya untuk cek laboratorium ini. Terus juga sobat harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP PIRT. Jadi nanti ada pada prosesnya sobat ketika mendaftar PIRT, nanti akan ada juga yang namanya penyuluhan tentang keamanan pangan. Terus jenis produk apa saja sih yang harus didaftarkan ke izin atau harus punya izin yang namanya PRT ini? Ada beberapa produk, ya hampir semua produk olahan pangan sebetulnya harus didaftarkan PIRT. Termasuk juga dia ini kalau sobat punya bisnis repacking, packaging ulang ya, mempacking ulang produknya dari usaha tertentu, maka itu juga harus mengurus PRT-nya. Namun di sisi lain ada juga produk-produk yang olahan pangan juga, yang dia itu tidak boleh dengan PRT. Jadi izinnya itu nggak cukup dengan PRT, dia harus naik ke BP POM. Nah untuk yang BP POM nanti kita akan ulas lebih banyak di video berikutnya. Nah, produk apa saja yang tidak boleh untuk PRT? Ada beberapa produk, golongan produk ya, yang sobat juga harus perhatikan sebetulnya produkku ini cukup dengan PRT atau harus ke BP POM. Nah, yang pertama adalah produk pangan yang dia diproses sterilisasi komersial atau pasterilisasi. Jadi produk-produk yang dia ada proses sterilisasi atau pasterilisasi seperti olahan susu ya, susu di packing, diawetkan kayak gitu, tidak boleh dengan PRT, dia harus ke BP POM. Terus juga pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari beku. Produk-produk yang dia ini frozen food harus disimpan di lemari beku, maka juga tidak boleh diurus ke PRT-nya, dia harus BP POM. Terus berikutnya pangan olahan hasil hewan yang disimpan dingin dan beku. Juga jika sobat punya produk hasil atau bahannya adalah daging hewan atau berasal dari hewan dan disimpan beku, itu juga tidak boleh pakai PRT, harus BP POM. Terus yang berikutnya adalah pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain seperti MPASI, makanan pendamping ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Nah, untuk pangan-pangan yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh atau izinnya ya, izin edarnya bukan PRT tetapi BP POM. Di samping itu juga, jika sobat ini menjual produk pangan olahan dari luar negeri, itu juga tidak boleh dengan PRT, harus ke BP POM. Nah, itu beberapa produk yang saya sebutkan tadi adalah produk-produk yang dia itu tidak boleh mengurus PRT, tetapi izin edarnya lebih naik lagi dengan BP POM. Di luar produk yang saya sebutkan tadi, jika sobat itu memproduksi atau punya bisnis olahan pangan, maka sobat wajib mengurus PIRT. Bagaimana caranya? Yang pertama, sobat tentu saja harus datang ke Dinas Kesehatan. Kalau sekarang ya, kalau sobat tidak ke Dinas Kesehatan, jika di daerah sobat itu punya MPP, Mall Pelayanan Publik, maka sobat bisa juga datang ke Mall Pelayanan Publik. Karena di sana nanti akan ada pelayanan publik termasuk izin-izin usaha ini di satu pintu atau di satu atap.
Tetapi jika di daerah sobat itu belum ada mall pelayanan publik, sobat bisa langsung ke dinas kesehatan. Nah, di sana nanti sobat akan mendapatkan formulir, tinggal diisi saja, di mana sobat harus mengisi formulir pendaftaran, nama perusahaan, alamat, nama pemilik, terus alamat pemilik, nama produknya, jenis produknya, proses pembuatan, jenis kemasan, mencantumkan komposisi dan juga desain kemasan. Habis itu sobat harus melampirkan KTP, foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan dari puskesmas, izin usahanya, denah usaha, terus draft label produk yang terdapat pada kemasan. Jika sobat punya kemasan sudah didesain, sobat harus melampirkan draftnya, terus juga stempel usaha. Nah, sobat nanti ketika ke dinas kesehatan setidaknya persiapkan 7 hal tadi. Terus setelah mendaftar, maka sobat nanti akan menunggu waktu untuk mendapatkan penyuluhan soal keamanan pangan. Karena dia tidak bisa langsung ada penyuluhan. Biasanya sih kalau dinas kesehatan itu punya kloter. Jadi satu kloter itu ada kuotanya sekian orang. Saya lupa berapa orangnya, sekitar 20 atau 30 orang. Jadi kalau pendaftar PRT-nya sudah mencapai 20 atau 30 orang, nanti baru diadakan penyuluhan keamanan pangan. Nah, sobat tunggu saja jadwalnya. Adapun beberapa materi di penyuluhan keamanan pangan itu, diantaranya ada cara memilih bahan mentah dan bahan tambahan pangan, pedoman cara produksi pangan yang baik untuk IRT, industri rumah tangga, penyakit-penyakit akibat pangan, higienis sanitasi, pengolahan pangan dan karyawan, undang-undang dan pengawasan pangan, terus juga tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan IRT, kontaminasi silang dan cara mengatasinya, terus juga mikroba dan kerusakan mikrobiologinya. Jadi itu beberapa materi yang nanti akan sobat dapatkan di penyuluhan. Nah, setelah sobat mengikuti penyuluhan, maka nanti ada petugas dari dinas kesehatan yang akan survei ke lapangan, survei ke tempat produksi sobat. Jadi dia memastikan bahwasanya di sana itu lingkungan produksinya itu bersih atau tidak. Jadi dia memastikan kebersihannya. Selain itu bangunan dan fasilitas meliputi ukuran bangunan, ventilasi, tempat cuci tangan dan lain sebagainya itu ada atau tidak. Jadi beberapa hal itu harus sobat penuhi. Terus peralatan produksinya meliputi kebersihan dan kelengkapannya, suplai air apakah mencukupi, fasilitas kegiatan higienis dan sanitasinya itu meliputi ketersediaan sarana mencuci yang baik, posisi toilet atau jamban dengan tempat produksi, dan ketersediaan tempat sampah tertutup. Selain itu juga kesehatan higienitas dari karyawan, terus juga pengawasan oleh penanggung jawab dan juga pencatatan dokumentasi dan administrasi. Nah, itu dipastikan waktu ada survei ke lapangan, sobat sudah memenuhi semuanya. Kalau tidak memenuhi salah satunya, bisa jadi nanti SPP IRT-nya tidak bisa keluar karena lagi-lagi dia memastikan bahwasanya kita itu memenuhi standar dari dinas kesehatan ini atau standar layaknya untuk produksi olahan pangan ini memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka sobat nanti akan mengikuti proses berikutnya. Apa proses berikutnya? Salah satunya jika sobat itu memang penggunaan bahan ya. Penggunaan bahan itu jika memungkinkan sobat juga harus mengujinya di lab. Jadi sobat memastikan bahwasanya kandungan dari bahan ini memang standar. Jadi nanti sobat akan diarahkan untuk menguji bahan yang sobat gunakan lewat laboratorium. Biasanya sih bisa di puskesmas. Nah, itu sobat harus juga lakukan. Setelah prosesnya selesai, maka sobat tinggal nunggu saja sertifikat keamanan pangan atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga itu sudah jadi. Biasanya kalau sobat lolos itu ada 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat penyuluhan dan yang kedua adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Nah, sobat akan mendapatkan 2 sertifikat itu. Biasanya prosesnya beberapa hari atau sekitar 2 minggu lah sejak sobat dinyatakan lolos untuk mendapatkan SPPIRT. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Jangan khawatir sobat, untuk yang namanya ngurus izin edar atau SPPIRT ini, sobat tidak dikenakan biaya alias gratis. Yang mengeluarkan biaya itu cuma satu,
ketika sobat memasukkan bahan-bahan yang sobat gunakan untuk produksi ke laboratorium. Nah, itulah yang sobat harus bayar. Berapa biayanya untuk ke laboratorium itu beragam, mulai dari sekitar 100.000 sampai sekian ratus ribu, tergantung dari bahan yang sobat coba ujikan. Jadi biayanya adalah biaya laboratoriumnya, karena untuk yang ngurus PRT itu kan di Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan itu free, nanti yang mengurus A to Z-nya termasuk juga penyuluhan itu sobat juga bisa dapatkan secara free. Namun untuk uji labnya itu kan tidak di Dinas Kesehatan, tetapi sobat harus ke lembaga yang lain. Bisa di puskesmas, walaupun puskesmas itu di bawah Dinas Kesehatan tetapi dia berdiri sendiri ya, atau di laboratorium yang lain, maka sobat harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi sebetulnya ngurus PRT ini gratis. Jadi ya kami sarankan, jika sobat punya produk olahan pangan, segera diurus izin edarnya atau SP PIRT-nya. Nah, itu tadi sobat bagaimana cara mengurus izin PIRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ada di bawah video ini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.